Mantan pemain Chelsea tangani timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Media Korea Selatan menyebut Sintayong bakal keteteran jika harus ambil alih timnas U17 Indonesia. FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Mantan pemain Chelsea akan menangani timnas Indonesia U17. Ya, mantan pemain Chelsea disebut menjadi pesaing Sintayong untuk posisi pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia tahun ini. Ia adalah Denis Wisse yang menyaingi Sintayong setelah peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 cukup besar. Baik Sintayong dan Denis Wisse sama-sama mengenal timnas Indonesia di kelompok umur dan sama-sama memiliki pengalaman sebagai pemain maupun pelatih. Pertama, pelatih timnas senior Sintayong diminta menangani kelompok umur jika FIFA akhirnya menunjuk Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Peluang Indonesia begitu besar untuk menggantikan Peru setelah FIFA mengumumkan pencoretan karena alasan infrastruktur. Dari segi infrastruktur, Indonesia sudah siap dan kini tinggal menyiapkan timnas U17 dan Sintayong sebagai pelatihnya. Keuntungan penunjukan Sintayong adalah sesuai dengan target PSSI yang mengontrak pelatih asal Korea Selatan itu untuk membawa Indonesia kelompok umur di turnamen besar. Hal itu wajar karena Sintayong baru saja batal tampil di Piala Dunia U20 setelah FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah. Maka sebagai gantinya, Sintayong bisa membawa timnas U17 di ajang yang sama. Dirinya juga dianggap sudah memahami kultur sepak bola di Indonesia. Selanjutnya, Denis Wisse yang merupakan mantan pemain Chelsea disebut menjadi pesaing terdekat Sintayong untuk menahkodai timnas U17. Denis Wisse bukan orang baru untuk timnas Indonesia karena ia pernah menjadi direktur teknik Garuda Select. Ia menangani timnas U16 dan U19. Sehingga dipastikan Denis Wisse mengetahui kualitas pemain dan bagaimana karakter pemain-pemain U17 Indonesia. Entah nantinya akan ditangani oleh Sintayong atau Denis Wisse, langkah pertama yang harus dilakukan oleh PSSI adalah melakukan lobby pada FIFA. Jika mendapat tiket tuan rumah dan menggantikan Peru, Sintayong bisa menjadi urutan pertama untuk menangani timnas U17 Piala Dunia tahun ini. Media Korea Selatan sebut Sintayong bakal keteteran jika harus ambil alih timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Ya, media tersebut melaporkan bahwa timnas Indonesia U17 Indonesia dirumorkan bakal tampil di Piala Dunia U17 2023. Alhamdulillah. Hal ini menyusul pencabutan status Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 oleh FIFA. Keputusan FIFA tersebut memunculkan spekulasi bahwa Indonesia bakal jadi tuan rumah baru pengganti Peru untuk Piala Dunia U17 2023. Terlebih Indonesia sendiri sebelumnya sempat ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 sendiri sudah dicabut oleh FIFA. Pasalnya terdapat penolakan sejumlah pihak di tanah air atas kehadiran timnas U20 Israel sebagai salah satu peserta Piala Dunia U20 2023. Media asal Korea Selatan, Best Eleven, langsung angkat bicara soal kemungkinan Sintayong mengambil alih kemudi timnas U17 Indonesia. Menurut mereka, Sintayong bakal keteteran jika menukangi timnas U17 Indonesia untuk persiapan Piala Dunia U17 2023. Sintayong harus berlomba dengan waktu untuk mempersiapkan para pemain timnas U17 Indonesia. Pasalnya turnamen Piala Dunia U17 2023 hanya tinggal menghitung bulan, yaitu 7 bulan lagi. Seperti yang diketahui, Piala Dunia U17 2023 bakal diselenggarakan pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Persiapan Sintayong untuk tampil di ajang Piala Dunia U20 2023 sudah memakan waktu 3 tahun. Jika pelatih baru diberi komando, hal itu akan membuat pusing, tulis Best Eleven. Seperti disebutkan sebelumnya, pelatih Sintayong telah berjuang keras selama lebih dari 3 tahun untuk mempersiapkan Piala Dunia U20. Turnamen ini akan melibatkan timnas U17 dengan waktu sekitar 7 bulan tersisa saja untuk Sintayong. Ini menjadi misi yang sangat berat bagi pelatih baru untuk mengidentifikasi pemain, menempa mereka dan meraih hasil yang bagus. Lanjut tulisan dari media Korea Selatan itu.
Kondisi tersebut semakin sulit mengingat timnas U17 Indonesia tidak lagi berkumpul dalam jangka waktu yang lama. Hal ini terjadi usai timnas U17 Indonesia gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023 usai kalah dari Malaysia. Saat itu Bima Sakti masih jadi pelatih kepala timnas U17 Indonesia pada kualifikasi Piala Asia U17 2023. Sebelumnya skuad yang dikapteni oleh Iqbal Gwijangge tersebut sempat mencuri perhatian seluruh tanah air. Pasalnya mereka berhasil jadi juara Piala AFF U16 2022 yang digelar di Yogyakarta. Pada partai puncak mereka menang atas Vietnam dengan skor 1-0. Presiden FIFA Gianni Infantino tak berkutik di hadapan Erick Thohir. Ya, Presiden FIFA Gianni Infantino bereaksi atas pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal sanksi ringan yang didapat Indonesia usai batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Infantino pun memberi tanggapan berupa pesan jabat tangan. Ya, Erick Thohir mengumumkan kemarin malam soal sanksi yang diberikan FIFA kepada Indonesia. Dia memastikan Indonesia hanya mendapat sanksi ringan berupa pembekuan dana FIFA Forward. FIFA Forward sendiri merupakan dana yang diberikan untuk program pengembangan sepak bola di seluruh dunia. Dengan sanksi itu, Indonesia dipastikan tidak mendapat kucuran dana sebesar 9,3 US dollar juta atau sekitar 140 miliar rupiah. Mendapati kondisi ini, Erick Thohir bersyukur sepak bola Indonesia hanya mendapatkan kartu kuning dari FIFA pun mengunggah postingan khusus. Pasalnya Indonesia sebelumnya dinilai bisa terancam mendapat sanksi berat. Indonesia hanya mendapat kartu kuning, bukan kartu merah. Alhamdulillah, ujar Erick Thohir. Unggahan Erick langsung mendapat respons dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Reaksi itu diberikan dengan mengunggah ulang postingan Erick di Instastory-nya. Ia pun menyertakan emoji jabat tangan dan bendera merah putih sebagai tanda sepakat. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.